Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Jangan lupa 4M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Subtema 3, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran 6, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak ibu, mari kita isi diagram berikut, yaitu diagram tentang cinta produk Indonesia yang disajikan pada pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, contoh membeli produk dalam negeri, menggunakan produk buatan Indonesia, menganggap kualitas produk lokal tidak kalah dengan produk luar negeri. Kemudian bukan contoh. Yang pertama, memilih produk luar negeri. Yang kedua, melakukan impor barang. Dan yang ketiga, meremehkan kualitas produk lokal. Ini tidak boleh dilakukan ya. Manfaatnya adalah membuat ekonomi Indonesia tetap stabil, bahkan meningkat. Yang kedua, membuat usaha-usaha dalam negeri berkembang. Yang ketiga, lapangan pekerjaan semakin luas. Dan yang keempat, mengembangkan kreativitas para pengrajin dalam negeri. Definisinya adalah cinta produk Indonesia merupakan upaya untuk menjunjung tinggi produk Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas anak bangsa. Kemudian pada pembelajaran 1, anak-anak ibu sudah membaca teks eksplanasi tentang Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Nah, mari kita isi diagram berikut dengan memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Halaman pertama yaitu judul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Halaman kedua yaitu pernyataan umum. Paragraf pertama, Teknik Elektro FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Kemudian halaman ketiga, deret penjelas. Paragraf kedua, yang pertama, sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Yang ketiga, karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Halaman keempat, simpulan dan pesan. Paragraf ketiga, pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi di era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif mengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Kamu dapat membuat ilustrasi gambar sesuai dengan isi informasi pada setiap halamannya. Kamu dapat menggunakan lembar kertas lain sehingga tulisanmu dapat dipajang di kelas. Setelah selesai, kamu dapat menceritakan isi gambar berserimu kepada gurumu melalui video. Nah, anak-anak ibu, pada teks pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar tentang berpikir global, bertindak lokal. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, jelaskan makna dari berpikir global, bertindak lokal. Berikan contoh. Berpikir global, bertindak lokal adalah bersikap terbuka terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di seluruh dunia, namun masih menjunjung tinggi budaya sendiri dibanding budaya asing. Contohnya adalah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di seluruh dunia, namun tidak sampai mengikuti kebiasaan-kebiasaan asing yang negatif. Pertanyaan kedua, gambarkan dan jelaskan proses panel listrik tenaga surya. Nah, ini adalah gambarnya. Cahaya matahari mengenai panel surya yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Lalu, listrik akan mengalir menuju controller untuk diatur tegangannya. Setelah tegangannya diatur, listrik kemudian disimpan pada baterai. Saat listrik digunakan, listrik akan mengalir menuju inverter untuk dinaikkan tegangannya.
Akhirnya, listrik dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang kamu ketahui tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS? Tuliskan dalam bentuk teks eksplanasi sederhana. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, contohnya seperti ini. Silakan kamu baca ya. Anak hebat harus semangat. Kemudian pertanyaan keempat, mencintai produk dalam negeri adalah merupakan sikap cinta tanah air. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Setuju, karena salah satu cita-cita bangsa adalah memajukan kesejahteraan umum. Dengan mencintai dan membeli produk sendiri, maka kita meningkatkan ekonomi para pemilik usaha dalam negeri yang juga berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan mereka, sehingga hal tersebut termasuk salah satu sikap cinta tanah air. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.